Selamat pagi sahabat Dokter Unair TV. Kembali lagi di acara Dokter Unair TV edisi Dokter Edukasi. Dokter Unair TV merupakan platform kesehatan dari FK Unair dan juga Rumah Sakit Dr. Sutomo yang akan menyajikan informasi-informasi menarik di setiap pekannya. Untuk itu, jangan lupa untuk terus mengikuti channel YouTube kami di Dokter Unair TV dan juga Instagram kami @dokterunair_tv dan FK_Unair. Bagaimana nih kabar sahabat Dokter TV, Dokter Unair TV semuanya pada hari ini? Semoga selalu sehat dan juga bahagia ya. Perkenalkan, saya Darlene Ozora, Duta Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga 2025 sebagai host yang akan memandu sesi dokter edukasi kita hari ini. Tema sesi dokter edukasi kita hari ini adalah perlukah dibukukan sekarang? Ungkap fakta egg freezing dari sudut pandang medis. Tentu saja saya tidak sendiri nih hari ini. Telah hadir bersama dengan kita seorang narasumber yang sangat ahli di bidangnya, yaitu adalah Dr. Seto, spesialis obstetri dan ginekologi, yang akan berbagi ilmu berharga mengenai topik yang sedang booming ya dokter, mengenai egg freezing. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sapa. Di sini ada Dr. Seto. Selamat pagi dokter. Pagi Mbak Zora, selamat pagi. Sehat-sehat ya? Iya, bagaimana kabarnya dokter hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya? Ya. Oke, baik. Mungkin tanpa berlama-lama lagi ya teman-teman, langsung saja nih kita membahas terkait dengan topik egg freezing. Baik Dokter Seto, mungkin nih teman-teman penonton di sini masih ada yang cukup awam mengenai apa itu egg freezing. Mungkin mereka belum terlalu paham tentang terminologinya. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu dokter, apa sih dokter egg freezing itu dan bagaimana prosedurnya secara singkat dokter? Ya. Baik, sahabat Dokter Unair TV, selamat pagi. Jadi hari ini kita membahas topik yang ya mungkin juga baru dan juga happening ya, istilahnya cukup menarik. Apalagi mungkin tadinya sudah makin happening lagi karena dilakukan oleh salah satu artis ya, kita tahu. Jadi sehingga seolah-olah menjadi masyarakat jadi bertanya-tanya nih, kira-kira apa sih egg freezing itu gitu ya. Jadi ya secara singkatnya sesuai dengan istilahnya, jadi egg freezing itu adalah suatu teknik prosedur medis untuk ya kita menyimpan atau membekukan sel telur yang ada pada seorang wanita, tentunya dengan prosedur medis yang sesuai serta atas indikasi medis juga yang sesuai. Jadi harapannya tentunya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, salah satunya tentunya atas indikasi medis, yaitu bisa jadi karena terkait dengan penyakit-penyakit yang dialami oleh wanita tersebut. Demikian. Oke, baik dokter. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih dokter, siapa sih yang diindikasikan untuk melakukan prosedur egg freezing ini, dan kira-kira apakah ada batasan usia bagi perempuan yang ingin melakukan egg freezing? Ya, jadi prosedur egg freezing atau simpan beku oosit ini tentunya pada mereka yang tetap utamanya bagi kami dari pandangan medis adalah atas indikasi medis, alias tentunya pada mereka yang dengan kondisi-kondisi tertentu. Jadi kalau secara umum memang indikasinya bermacam-macam. Jadi ya, tapi tetap yang utama adalah indikasi medis. Apa itu indikasi medis? Yaitu salah satunya tentunya yang pada mereka wanita yang punya risiko untuk terjadinya penurunan cadangan sel telur, sehingga karena kedepannya risiko semua wanita pasti akan mengalami, dan itu juga tidak akan bisa dihindari karena sel telur pasti lama-kelamaan juga cadangannya pasti akan menurun. Namun terutama pada mereka yang punya risiko untuk mengalami penurunan cadangan telur secara lebih cepat atau lebih dini. Contohnya apa? Misalnya pada mereka yang dengan mengalami penyakit kanker, di mana kemudian oleh dokter onkologinya yang menangani wanita tersebut akan dilakukan prosedur, baik itu prosedur penanganan secara operasi yang tentunya berkaitan dengan organ kandungan, utamanya adalah ovarium atau indung telur sebagai gudangnya cadangan sel telurnya itu, atau misalnya prosedur lain seperti kemo dan radiasi, di mana kemoterapi maupun radioterapi atau terapi radiasi ini akan sangat bisa mempengaruhi atau menurunkan cadangan telur. Nah, pada wanita atau pasien yang demikian ini tentunya terindikasi untuk bila mana, apalagi kalau misalnya beliau belum menikah ataupun sudah menikah namun
belum mempunyai keturunan, maka bisa diindikasikan untuk kita lakukan egg freezing untuk menyelamatkan, sehingga nanti ketika misalnya wanita tersebut menikah, ya dia akan bisa punya anak. Atau tidak hanya penyakit kanker saja, tapi juga misalnya ada penyakit lain. Jadi misalnya seperti kista coklat atau yang kita namakan endometriosis, di mana kista ini mengenai pada ovarium. Balik lagi, ovarium adalah gudangnya sel telur, indung telur, di mana dengan adanya pertumbuhan kista di dalamnya, maka masa kista ini akan mendesak sel telur. Jadi yang harusnya gudang sel telur itu isinya hanya sel telur saja, tapi kemudian oleh karena kista ini akan akan mempengaruhi baik secara kuantitas maupun secara kualitas dari sel telur. Padahal balik lagi, mungkin misalnya pada pasien ini belum menikah ataupun sudah menikah tapi belum punya anak atau belum punya keturunan, maka untuk menyelamatkan sel telurnya, karena bagaimanapun tindakan operasi pengambilan kista yang niatannya untuk kita menyelamatkan atau mengambil kistanya, tapi sehebat-hebatnya dokternya maupun alatnya, tetap prosedur pada ovarium itu atau tindakan operasi pada ovarium itu tetap akan sedikit banyak bisa mengambil cadangan telur atau menurunkan cadangan telur, sehingga pada mereka yang apalagi biasanya nanti kita screening, kalau dari awal sudah cadangan telurnya sudah rendah, nah ini indikasinya lebih kuat lagi untuk kita menyelamatkan dulu, bahkan dilakukan sebelum tindakan operasi tersebut, sehingga ketika nanti dilakukan tindakan operasi, ya paling tidak pun meskipun berkurang, kita sudah mempunyai cadangan telurnya. Demikian. Oh, baik dokter. Ya. Artinya yang diindikasikan utamanya itu kepada yang penderita kanker, kemudian juga endometriosis, ya Betul. dokter? Nah, satu lagi memang yang saat ini yang tadi saya katakan ada indikasi medis lain. Jadi misalnya, selain di luar indikasi medis, yaitu ya tentunya indikasi sosial ataupun indikasi, ya kita tahu sekarang bahwasanya perempuan, apalagi kalau di kota besar, mungkin saat ini sudah lebih utamanya mengejar karir, sehingga mungkin yang kita tahu seringkali di media massa bahwasanya usia pernikahan sekarang, angka pernikahannya sendiri lebih menurun, atau mungkin sebetulnya memang usia pernikahan itu atau mulainya awal pernikahan itu sekarang mulai mundur, karena balik lagi sekarang kulturnya berbeda, orang lebih suka untuk berkarir lebih dahulu, mengejar jabatan dan yang lainnya dulu, maka tentunya ya usianya, sedangkan usia kan tidak bisa berjalan mundur, usia juga tidak bisa berhenti, jadi usia akan terus berlanjut, pun juga dengan cadangan sel telur, sehingga pada mereka biasanya tentunya ingin untuk disimpan sel telurnya juga, meskipun belum ada indikasi kuat, tapi ya memang ini masih area abu-abu di Indonesia, tapi yang tetap kita utamakan adalah indikasi medis. Satu lagi juga misalnya memang yang juga kita masuk indikasi seksual, ya sebetulnya bisa jadi wanita tersebut sebetulnya tidak juga berniat untuk menyimpan sejak dini, tapi wanita tersebut paham bahwasanya usianya di usia yang mungkin sudah di atas 30 atau bahkan 40 tahun, namun ya kebetulan belum menemukan jodoh, dan dia juga memiliki kesadaran yang tinggi untuk istilahnya menyelamatkan, jadi menyelamatkan sel telurnya. Jadi dia punya berpikir jangka panjang, oh nanti oke lah, nggak apa-apa, sekarang saya belum menemukan jodoh, tapi saya juga tahu usia saya juga akan semakin bertambah, sehingga saya ingin menyelamatkan ketika masa depan saya nanti ketika sudah menikah, saya ingin tetap mempunyai cadangan sel telur yang baik ketika saat saya usia muda. Itu juga menjadi salah satu indikasi, dan ada beberapa yang melakukan demikian, ya tetap lagi biasanya mereka yang memang kebetulan menjalani karir terlebih dahulu. Demikian. Oh, baik dokter. Ya. Artinya dokter, untuk menjalankan egg freezing ini apakah ada batasan usia tertentu ya dokter? Misalnya apakah di usia 30-an akhir atau di awal 40 begitu dokter? Ya betul, jadi kapan sekiranya dilakukan prosedur egg freezing ini, ya tentunya satu pasti kembali lagi sesuai dengan indikasi, kalau memang ada indikasi medis, dan kedua kalau kita melihat dari batasan usia, maka akan jauh lebih baik lagi, ya pada prinsipnya semakin awal dimulai atau semakin muda usia, ya tentunya semakin baik. Kalau kita buat batasan
batasan cut off angka misalnya, maka beberapa ahli ya menyarankan batasannya sebelum usia 35 tahun. Kenapa? Karena yaitu terkait dengan satu secara kuantitas, jadi bagaimanapun dengan kuantitas yang masih cukup banyak, kami dokter yang melakukan stimulasi akan jauh lebih mudah untuk mendapatkan sel telur sebanyak-banyaknya. Yang kedua, secara kualitas juga. Ini kaitannya dengan kualitas, terutama pada usia lebih dari 35 tahun, tentunya kualitas sel telur juga menurun. Termasuk dari sisi kehamilan, itu pun dikatakan bahwasanya mereka yang hamil sama seperti pada saat proses kehamilan, mereka yang hamil lebih dari usia 35 tahun, maka ada risiko gangguan kelainan kromosom ataupun kecacatan janin dikatakan meningkat 3 kali lipat dibandingkan mereka yang hamil sebelum usia 35 tahun. Itulah kenapa batasan usia 35 tahun ini menjadi batasan, termasuk juga untuk kita lakukan penyimpanan sel telur. Jadi toh meskipun nantinya dia ditanamkan pada saat prosedurnya nanti di usia atau dia menikah baru usia 38 tahun, 39, kemudian baru dilakukan penanaman embrio ini atau sel telur ini, maka paling tidak usia sel telur ini sebenarnya diambil pada saat usia masih relatif muda gitu. Oh baik dokter, ini usia dari sel telurnya ini akan tetap ya mengikuti bagaimana dia awalnya diambil itu? Demikian. Oke, baik dokter. Kalau boleh tahu dokter, kira-kira bagaimana ya prosedur dari egg freezing sendiri ini? Mungkin mulai dari masa persiapannya, kemudian juga pengambilannya, kemudian nanti jika ingin ditanamkan ke dalam rahimnya itu bagaimana ya dokter? Baik. Jadi sama seperti segala macam prosedur medis, tentunya kita mulai dengan tahapan screening. Jadi screening untuk apa ya? Untuk menilai apakah wanita kandidat egg freezing ini sesuai dengan memenuhi persyaratan atau tidak, ya termasuk screening adanya penyakit infeksi. Kemudian screening ya tentunya tidak kalah penting ya cadangan sel telur, karena kita bisa memprediksi kira-kira berapa banyak sel telur yang bisa kita dapatkan, atau mungkin nanti kita bisa memprediksi berapa banyak dosis obat-obatan stimulasi yang akan kita berikan pada mereka yang dengan awal mungkin cadangan telurnya mereka melakukan egg freezing sudah di usia 40 tahun, ya mungkin bisa kita prediksi dari awal kita bakal membutuhkan dosis yang lebih banyak, karena ternyata cadangan telurnya juga tentunya lebih sedikit dibandingkan mereka yang usia mungkin masih 30 tahunan awal. Nah, prosedurnya setelah semua screening termasuk nanti informed consent, nanti kita jadi persetujuan dari pasien sudah terpenuhi, maka kita lakukan tahap awal yaitu kita stimulasi sel telurnya atau stimulasi ovariumnya. Jadi supaya sel telurnya bisa berkembang. Jadi nanti berupa yang kita lihat nanti melalui USG kita monitoring, yaitu folikel atau kantung dari sel telurnya. Pada ukuran kantung atau sel telur yaitu folikel tertentu, kita katakan ini sudah cukup matang, maka nanti biasanya kita terakhir sebelum kita lakukan pengambilan sel telur, kita berikan obat untuk mematangkan sel telur. Nah, ketika sudah matang, biasanya jarak antara 1,5 hingga 2 hari, kita lakukan petik telur istilahnya atau ovum pickup. Jadi dengan prosedur pengambilan lewat jalan lahir, nanti kemudian kita ambil sel telurnya, kemudian ya karena tentunya ini niatnya adalah untuk egg freezing, ya tentunya nanti akan dibekukan. Jadi cara atau metode yang paling umum yaitu dengan vitrifikasi, yaitu pembekuan cepat, tentunya untuk menghindari rusaknya sel telur oleh karena adanya kristal-kristal pembekuan es batu itu, sehingga kita lakukan vitrifikasi, pembekuan, kemudian kita simpan sehingga nanti akhirnya pasien tersebut mempunyai cadangan sel telur yang baik. Demikian. Oh baik dokter. Nah dokter, artinya untuk periode penyimpanannya sendiri apakah ada batasan waktu tertentu atau selama waktu yang cukup panjang ini kualitas dari telur yang dibekukan ini akan tetap terjaga ya dokter? Ya, jadi kan pasti akan selalu jadi pertanyaan kira-kira berapa lama bisa disimpan gitu ya. Ya, untuk sampai saat ini dari seluruh center dunia yang ada yang bisa melakukan, ya sebetulnya batasan kalau dari undang-undang, jadi nanti ini kita pasti tidak akan jauh juga akan bergesekan dengan etika dan undang-undang hukum. Jadi kalau dari undang-undang yang berlaku yang di Indonesia disarankan sebenarnya putusannya adalah penyimpanan adalah 1 tahun. Tapi
Tentunya kalau secara medis itu ya bisa disimpan bahkan sampai bertahun-tahun, bahkan bisa 10 tahun, bahkan sampai 15 tahun. Jadi tapi tentunya nanti akan dilakukan monitoring. Ya secara logika saja kemungkinan memang pasti akan ada risiko. Jadi risiko penurunan kualitas sel telur yang disimpan dengan berjalannya waktu. Sehingga tapi apapun itu tetap yang tadi sesuai dengan kapan kita lakukan akan jauh lebih baik, adalah yang jauh lebih menentukan adalah kapan saat sel telur tersebut diambil. Jadi tetap sebaiknya sebelum usia 35 tahun karena kaitannya dengan kualitas dan juga kuantitas sel telurnya. Semakin banyak sel telur yang bisa kita dapatkan, ya tentunya kita lebih punya fleksibilitas untuk memilih kira-kira sel telur mana yang berkualitas baik. Demikian. Oh, baik dokter. Ya. Nah, mungkin selanjutnya di dokter, penonton di sini juga mungkin bertanya-tanya ya, apakah ada resiko atau efek samping tertentu nih bagi perempuan-perempuan yang menjalankan progress egg freezing ini? Ya, jadi risiko tentunya sama seperti segala macam tindakan prosedur di medis. Pasti semua tindakan medis tentunya ada indikasi, kontraindikasi maupun juga risiko pada saat dilakukan, baik saat dilakukan tindakan maupun pasca dilakukan tindakan. Jadi pada saat dilakukan tindakan seperti yang tadi tahapan yang saya jelaskan tadi, risikonya mulai pada saat awal, tahap paling awal yaitu stimulasi ovariumnya, maka ada yang mungkin yang paling populer yaitu dinamakan sindrom hiperstimulasi ovarium. Jadi oleh karena stimulasi kita yang berlebihan, tidak hanya melulu karena dosis yang berlebihan, bukan, tapi juga bisa jadi respon pasien tersebut terhadap obat-obatan meskipun dengan dosis standar, tapi bisa jadi dia berespon terlalu berlebihan. Itu juga bisa, sehingga kita namakan sebagai OHSS atau Ovarian Hyperstimulation Syndrome atau sindroma hiperstimulasi dari ovarium, di mana nanti ada berbagai gejala mulai dari yang paling ringan hingga paling berat sampai sesak maupun risiko yang lainnya. Jadi itu harus kita evaluasi. Itulah gunanya tahap yang paling awal tadi, yaitu screening. Tadi kita harus cek. Jadi selain kita mengetahui cadangan telur itu satu, yang kedua juga profil dari pasiennya, kondisi lain pasiennya, apakah dia punya risiko untuk nanti ke depannya justru mempunyai respon yang berlebihan pada saat kita lakukan stimulasi. Kemudian selain satu pada proses stimulasi, tentunya kedua pada saat proses pengambilan sel telur, di mana atau ovum pick up atau petik telur, di mana pada saat pengambilan itu tentunya ya bisa dikatakan suatu prosedur yang invasif, meskipun kita mengatakan minimal invasif ya. Jadi karena menggunakan jarum yang sangat kecil dan kita mengambilnya melalui vagina, jadi tidak melalui perut. Jadi meskipun ada beberapa teknik atau ada beberapa kondisi yang memaksa kami dokter untuk terpaksa melakukan pengambilan telur itu melalui perut, bila mana ada kondisi-kondisi tertentu, misalnya riwayat operasi panggul dengan perlekatan yang hebat dan yang lain-lainnya, atau posisi sel telurnya yang terlalu di atas sehingga tidak terjangkau bila kami mengambil dari vagina, maka kita bisa lakukan lewat perut. Tapi itu pun tetap dengan cukup sayatan yang kecil. Tapi ya seperti segala macam prosedur operasi, risiko perdarahan, risiko infeksi tentunya ada. Meskipun semua itu pasti ya kami akan usahakan untuk minimalisir dengan pemberian antibiotik, dengan teknik yang asepsis, sehingga nanti akan terjadi tindakan yang aman. Terakhir itu adalah tentunya risiko pada saat nanti ketika sel tersebut digunakan. Apa? Ya secara logika orang yang ingin melakukan egg freezing ini kan nomor satu adalah ingin menunda, di mana ada risiko terhadap penundaan waktu. Tadi selain risiko penurunan kualitas sel telur yang setelah dibekukan, yang kedua ya tentunya risiko kehamilan di usia tua. Ya logis, karena secara logika kan dia memang pasien tersebut berniat tujuannya adalah untuk menunda, sehingga ketika pun kita lakukan nanti penanaman sel telur atau penanaman embrio itu pun ya tentunya pasti rata-rata dilakukan pada wanita yang usianya lebih lanjut. Nah kehamilannya tentunya kehamilan yang usia lanjut kan juga tentunya lebih berisiko daripada kehamilan di usia sebelum 35 tahun. Demikian. Oh baik dokter. Artinya kalau dari segi peluang kehamilannya lagi nantinya itu juga bisa jadi berkurang ya dokter, kalau kapan wanita ini ingin akhirnya hamil tuh juga masih di usia yang cukup tua nantinya. Nah ini juga jadi pertanyaan yang menarik. Jadi kira-kira kalau dengan
cadangan sel telur ini atau sel telur yang dibekukan ini kira-kira peluang kehamilannya bagaimana dibandingkan dengan kondisi mungkin pada saat hamil di awal alami ataupun misalnya dilakukan kapan. Nah, itu tentunya ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pasti satu adalah tergantung bagaimana, kembali lagi tadi, kapan sel telur ini diambil. Jadi lebih baik tetap sebelum usia 35 tahun. Yang kedua, jumlah dari sel telur yang kita ambil. Jadi harapannya sel telur ini didapatkan atau dilakukan pada saat dengan jumlah yang lebih banyak, ya tentunya peluang kehamilannya juga lebih besar, meskipun ya tentunya ada risiko lain, kehamilan kembar dan yang lainnya. Yang ketiga tentunya ya terkait dengan kondisi milieu atau lingkungan dari kehamilan itu tadi. Jadi tidak hanya masalah ovarium atau indung telurnya, tapi juga masalah rahimnya, kemudian juga kondisi serviksnya dan yang lain-lainnya. Jadi tapi apapun itu, kalau di luar negeri sebetulnya bahkan dengan teknik egg freezing ini peluang untuk kehamilannya lebih tinggi, bisa jadi kalau pada usia yang sama. Tapi secara ringkasnya ya tetap bahwasanya kehamilan pada saat usia muda, maka kehamilan alami mempunyai keberhasilan ya lebih tinggi daripada egg freezing ini. Jadi tetap keberhasilan, kita katakan keberhasilan hamil itu tidak hanya pada saat hamil, tapi tentunya poin akhirnya adalah take home baby, alias ya sampai bukan hanya positif test pack di awal atau hanya dari USG saja, tapi bagaimana sampai kehamilan tersebut berakhir dengan persalinan dengan bayi yang sehat. Nah, kalau kita patokannya demikian, ya tetap bagaimanapun kehamilan awal alami tentunya lebih tinggi keberhasilannya daripada dengan egg freezing. Namun bila mana dilakukan pada usia yang lanjut, itu tentunya dengan egg freezing ini mempunyai keunggulan. Oleh karena itu tadi, usia sel telur yang lebih muda, maka dibandingkan dengan secara logika, dibandingkan dengan kita lakukan fresh cycle atau kita lakukan stimulasi, di mana kalau kita lakukan fresh cycle IVF itu kita menggunakan sel telur yang usia saat itu, yaitu pada saat mungkin usianya pasien 40 tahun atau bahkan lebih, dibandingkan kita menggunakan sel telur yang usia pada saat kita ambil usia masih 32 tahun, 33 tahun, ya tentunya secara logika kita mempunyai kesempatan keberhasilan lebih tinggi, oleh karena sel telurnya usianya lebih muda. Jadi dikatakan asalkan dilakukan di usia yang lebih muda, pada saat kita mencadangkan sel telurnya atau egg freezingnya itu keberhasilannya bisa sampai 40 hingga 60%, sehingga bisa jadi itu menjadi kandidat yang baik untuk pasien tersebut bisa hamil. Demikian. Oh, baik dokter. Yeah. Nah dokter, artinya nantinya penggunaan dari telur yang sudah dibekukan itu sendiri akhirnya akan berupa IVF gitu ya dokter? Betul. Jadi artinya nanti proses selanjutnya bagaimana dok ketika wanita tersebut misalnya akhirnya sudah menikah dan ingin menggunakan cadangan telurnya. Jadi ya sebenarnya tetap kalau anjurannya sama seperti mungkin artis yang melakukan egg freezing tersebut, sebetulnya saat ini kalau pada beberapa ahli mengatakan usianya sebenarnya masih bisa untuk hamil alami dan tetap dianjurkan untuk hamil alami dulu. Tapi kalau pada saat memang dilakukan egg freezing, istilahnya untuk kita mau menggunakan cadangan telurnya, maka prosesnya ya tentunya nanti kita akan melakukan pencairan. Jadi kan karena pada saat sel telurnya beku, namanya kita thawing, jadi kita mengencerkan atau mencairkan sel oosit tersebut. Kemudian nanti tetap pasti kita melakukan prosedur IVF atau bayi tabung, yaitu biasanya teknik bayi tabungnya pastinya dengan ICSI, oleh karena biasanya dinding sel telur yang dibekukan itu tentunya secara logika biasanya lebih keras, hingga kita melakukan teknik IVF yang kita namakan ICSI atau intracytoplasmic sperm injection. Jadi sperma dari suami nanti kita akan masukkan secara aktif ke dalam sel telur, kemudian nanti ketika sudah jadi embrio atau terbuai, maka kita akan masukkan ke dalam rahim. Sebagaimana kita juga sejalan dengan itu, kita juga melakukan preparasi, maksudnya mempersiapkan rahim yang nantinya untuk ditanami embrio tersebut untuk bisa siap untuk
tanami embrio, yaitu biasanya kita berikan obat-obatan untuk menebalkan selaput dinding rahimnya sehingga nanti siap untuk ditanami embrio. Kemudian nanti ketika melakukan tahap berikutnya ya tentunya kita lakukan embrio transfer. Jadi nanti embrio yang sudah jadi tadi hasil dari ICSI IVF tadi, maka kita tanamkan atau kita transfer ke dalam rahim sang ibu. Kemudian nanti kita akan lakukan monitoring selama kurang lebih biasanya hari mungkin sekitar 14 hari pasca embrio transfer. Kemudian nanti kita lihat, kita bisa mengukur dengan parameter biokimiawi, biasanya dengan pemeriksaan beta HCG dan juga progesteron. Bila mana ditandai menandakan suatu kehamilan, ya maka nanti kita lanjutkan sekaligus kita lakukan USG pada usia kehamilan yang lebih lanjut, sambil ya tentunya kita berikan obat untuk penguat kandungan istilahnya, supaya bagaimanapun ini kan suatu artifisial, jadi pastinya membutuhkan bantuan dari luar juga, termasuk juga bagaimana rahim tersebut mempertahankan tetap berelaksasi terhadap adanya embrio yang berimplantasi atau tertanam di dalamnya. Demikian. Oh, baik dokter, ternyata prosesnya cukup kompleks dan juga panjang ya dokter. Nah dokter, mungkin juga penonton di sini penasaran, apabila nantinya telur yang sudah dibekukan ini akhirnya tidak terpakai begitu, bagaimana ya dokter nasib dari telur ini sendiri? Apakah nantinya akan dibuang atau bisa didonorkan, atau ada hal-hal tertentu yang perlu diketahui? Ya betul, mungkin? jadi kenapa yang membuat fenomena egg freezing ini menarik, karena ya selain bagi masyarakat, tapi tentunya kami selaku penggiat egg freezing ini akan juga tidak akan jauh atau tidak akan lepas dari yang tadi saya katakan, yaitu etika dan hukum. Jadi pastinya, jadi secara etika tentunya kami sebagai insan medis, insan kedokteran harus mempunyai batasan-batasan juga. Ini egg freezing ini adalah suatu kemajuan teknologi, tapi bagaimanapun kemajuan teknologi harus tetap dibarengi dengan batasan, yaitu etika dan hukum. Jadi secara etika ya tentunya nanti ada batasan-batasan termasuk juga hukum, bagaimana nanti terutama ya hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi sampai saat ini contohnya misalnya hukum yang berlaku di Indonesia ya tentunya hanya nantinya bila mana dilanjutkan dengan IVF ya tentunya harus dilakukan oleh pasangan yang sah. Jadi pernikahan yang sah tercatat di KUA bila mana muslim, ataupun di catatan sipil bila mana agama lain. Jadi sama seperti syarat dilakukan IVF pada umumnya atau bayi tabung pada umumnya. Kemudian yang kedua, bila mana betul tadi jadi pertanyaan, bila mana sel telur ini kira-kira dipertahankan terus-terusan sampai apakah kalau tidak dipakai boleh dibuang atau bagaimana? Ya tentunya biasanya memang cadangan sel telur ini lebih jarang. Biasanya kita yang cadangan ini berupa embrio. Nah kalau embrio ini kan artinya sudah gabungan antara sperma dan sel telur, artinya sudah dilakukan oleh suami istri. Jadi apapun kalau di Indonesia tetap itu adalah hak dari pemilik dan termasuk kewajiban dari pemilik sel telur tersebut, yaitu pada saat wanita ataupun embrio tersebut adalah pasangan suami istri tersebut. Jadi yang biasanya kita lakukan atau kami lakukan di klinik fertilitas ya tentunya menyerahkan kembali kepada pasangan tersebut apakah memang ingin dipakai dalam arti ditanamkan, atau misalnya tidak digunakan kembali, ya pilihannya bisa disimpan terus-menerus. Tentunya memang konsekuensinya ya tadi selain penurunan kualitas termasuk juga adanya biaya yang tentunya untuk penyimpanan di setiap tahunnya, termasuk atau misalnya memang istilahnya dikuburkan, karena bagaimanapun di Indonesia ini ya embrio tetap dianggap sebagai suatu makhluk hidup. Jadi nanti kami kembalikan, serahkan kepada pasangan tersebut. Atau mungkin ada indikasi lain, misalnya atau mungkin tujuan lain, misalnya untuk penelitian. Nah, sayangnya memang tetap di Indonesia ini belum ada. Di Singapura kalau nggak salah itu bisa dilakukan untuk penelitian, tapi sayangnya di Indonesia mungkin memang belum berlaku demikian. Oh baik dokter. Nah dokter, mungkin sesuatu hal yang
membuat penonton di sini penasaran juga ya. Yeah. Dari segi biaya nih dokter, kira-kira apakah ada kisaran biaya tertentu nih untuk melaksanakan prosedur egg freezing ini, dan juga kira-kira apakah biayanya ini ada yang bisa ditanggung oleh asuransi saat ini di Indonesia atau bagaimana ya dokter? Ya, menarik ya. Jadi pasti pembiayaan ini tidak akan jauh atau tidak akan lepas dari pertanyaan dari pemirsa. Jadi bagaimanapun memang pembiayaan, ya kita tahu secara umum memang masyarakat kita memandang, dan ya memang kenyataannya demikian, bahwasanya proses bayi tabung termasuk juga egg freezing ya, di mana ini salah satu cabang atau istilahnya perkembangan dari bayi tabung sendiri, itu memang bukan suatu barang yang murah ya, istilahnya prosedur yang murah. Jadi terutama ini kaitannya dengan penggunaan obat-obatan. Jadi yang selalu kalau saya pribadi saya terangkan ke pasien adalah komponen terbesar dari program hamil apapun itu, baik dengan bayi tabung atau inseminasi atau yang lainnya, itu adalah bukan pemeriksaan dokter, bukan pula dengan USG atau pemeriksaan lab yang lain, tapi komponen terbesar itu adalah penggunaan obat-obatan, karena terutama obat-obatan untuk stimulasi sel telurnya. Sehingga pada mereka yang melakukan di usia muda, selain keuntungan mendapatkan kualitas dan kuantitas sel telur yang lebih bagus, termasuk juga cost-nya atau biayanya, oleh karena secara idealnya, secara logikanya cadangan sel telurnya juga relatif masih banyak, sehingga kami dokter yang melakukan stimulasi relatif membutuhkan dosis yang lebih rendah dibandingkan bila mana kami melakukan stimulasi pada mereka yang usia lebih lanjut. Jadi tetap sarannya adalah untuk melakukan stimulasi atau melakukan egg freezing ini juga pada usia yang relatif lebih muda, sehingga lebih gampang untuk kita mendapatkan sel telurnya dengan secara kuantitas yang cukup dan juga kualitas yang baik. Nah, mengenai biaya, ya kalau saya melihat di beberapa center mungkin yang ada di Surabaya maupun di Indonesia ini, ya pada umumnya mungkin sekitar antara 40 hingga 60 juta, mungkin sekitar segitu ya, masih bisa bervariasi lagi, tapi ya kembali lagi itu adalah kaitannya nanti dengan bagaimana kondisi pasien masing-masing, tentunya sangat individual, bagaimana respon ovariumnya terhadap obat-obatan stimulasi yang kami berikan, dan juga terkait dengan cadangan telurnya, yang itu juga kembali lagi kaitannya dengan usia pada saat egg freezing itu dilakukan. Jadi semakin awal semakin baik, dan harapannya nanti kalau berikutnya apakah bisa di cover oleh asuransi. Nah, ini memang secara umum yang kami tahu, memang bahwasanya kita tahu, termasuk juga mungkin baik asuransi nasional, misalnya JKN, BPJS maupun asuransi swasta, maka memang secara umum sayangnya memang gangguan fertilitas atau gangguan kesuburan ini belum masuk, biasanya secara umum rata-rata belum masuk dalam coverage atau perlindungan terhadap asuransi-asuransi tersebut. Meskipun saya mendapatkan saya pribadi ada satu dua pasien yang ternyata alhamdulillahnya asuransinya mengcover untuk tindakan stimulasi IVF. Ya alhamdulillah kalau bisa di-cover. Di luar negeri pun setahu saya juga ada, memang mungkin karena sudah tentunya perkembangan dunia asuransinya juga tentunya sudah jauh lebih dini, lebih pesat daripada di Indonesia, maka yang saya tahu memang ada misalnya untuk beberapa asuransi yang bisa mengcover tindakan-tindakan program hamil, jadi misalnya dengan inseminasi berapa siklus, kemudian atau IVF berapa siklus, itu beberapa juga sudah mengcover. Jadi mungkin tidak ada salahnya, mungkin misalnya ada beberapa pemirsa yang sedang mengupayakan untuk mendaftar asuransi, ya tidak ada salahnya untuk ditanyakan, terutama bila mana mungkin pada saat apply asuransinya dilakukan atau melakukannya di usia muda, mungkin pada saat belum nikah atau mungkin pada saat menikah awal, karena ya seperti sekarang banyak penyakit, who knows, di masa depan mungkin diperlukan, tidak ada salahnya untuk menanyakan apakah bisa mengcover untuk tindakan program hamil atau lebih spesifik lagi bayi tabung. Demikian. Oke, baik dokter. Kita sudah banyak dapat ilmu baru nih dari dokter tadi terkait dengan egg freezing ya. Nah, mungkin dokter bisa menyimpulkan nih dokter, tentang bagaimana pandangan dari sisi medis sendiri terkait dengan menjadikan egg freezing ini untuk solusi kehamilan di masa depan.
Ya, baik. Jadi kembali lagi bahwasanya sesuai dengan tema kita hari ini dari sudut pandang medis, bagaimana sih prosedur dari egg freezing ini? Kembali lagi, egg freezing atau simpan beku dari oosit ini adalah suatu terobosan atau suatu perkembangan ilmu di bidang reproduksi utamanya atau di bidang ginekologi reproduksi, yaitu untuk meningkatkan atau tentunya untuk meningkatkan kemungkinan seorang wanita untuk bisa hamil. Jadi dan bagaimana juga tetap batasan kami adalah melalui indikasi-indikasi medis, contohnya pada mereka yang mempunyai kondisi tertentu, misalnya ada penyakit tertentu seperti keganasan atau kanker atau juga mungkin penyakit lain yang memberikan risiko penurunan cadangan sel telur wanita tersebut, sehingga wanita tersebut mempunyai tujuan bisa untuk menyimpan sel telurnya sebelum dilakukan tindakan-tindakan yang dapat semakin menurunkan cadangan telur seperti tindakan operasi, tindakan kemoterapi atau radioterapi pada penderita kanker. Dan juga saran untuk dilakukan tindakan egg freezing ini adalah sebelum usia 35 tahun, tetap yang paling tinggi tentunya kemungkinan keberhasilan take home baby adalah pada saat hamil alami pada usia muda. Namun pada saat usia tua, baik oleh karena memang baru menikah pada saat usia lebih lanjut maupun memang sudah lama pernikahan, maka egg freezing ini memberikan kemungkinan kehamilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan fresh cycle. Demikian. Oke, baik dokter. Mungkin nih setelah ini kita juga akan ada sesi mitos atau fakta sedikit ya dokter. Untuk merangkum juga mungkin ada yang sudah dibahas tadi bisa kita review kembali di sesi ini. Nah, yang ada 3 pertanyaan nih dokter. Yang pertama, mitos atau fakta bahwa egg freezing hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang sakit berat seperti kanker? Yaitu sebenarnya mitos karena indikasi medis untuk mereka yang melakukan egg freezing ini tidak hanya pada mereka yang menderita kanker, tapi juga bisa juga penyakit lain yang tadi saya katakan sama-sama memberikan risiko menurunkan cadangan telur wanita tersebut. Jadi seperti penyakit-penyakit kista, endometriosis, atau mungkin yang lainnya. Pun juga ada indikasi sosial yang lain. Jadi misalnya pada mereka yang memang kebetulan belum menikah hingga pada usia yang sudah agak lanjut, akhir usia 30-an atau bahkan 40-an, ya tentunya jodoh tidak bisa kita 100% kita kendalikan. Jadi namun pada mereka yang mempunyai kesadaran lebih untuk nantinya berpikir ke depan bahwasanya untuk menyelamatkan dulu sel telurnya, maka tidak ada salahnya egg freezing ini juga bisa dilakukan. Atau juga biasanya untuk kondisi saat ini kita tahu wanita banyak mengejar karir, bersekolah dulu atau kemudian bekerja dulu untuk meningkatkan karir serta jabatannya, maka di mana tentunya itu juga membutuhkan waktu, alias pastinya menunda baik itu pernikahan maupun yang sudah menikah pun menunda kehamilan. Nah, itu egg freezing ini juga bisa menjadi salah satu solusi. Demikian. Oke, baik dokter. Untuk pertanyaan kedua nih dokter, mitos atau fakta, prosedur egg freezing berbahaya dan bisa menyebabkan menopause dini karena sel telurnya akan berkurang? Iya, jadi sebetulnya kembali lagi kalau dilakukan sesuai dengan indikasi medis, sesuai dengan prosedur yang tepat, maka insya Allah risiko egg freezing ini bisa sangat diminimalisir. Jadi baik risiko pada saat tadi saya katakan ada hiperstimulasi yang berlebihan, maka kita bisa memprofiling pasien tersebut, kita tentukan dosisnya yang sesuai sejak awal, kemudian bisa mana risiko ada perdarahan maupun risiko infeksi, ya tentunya dengan penggunaan antibiotik dan yang lainnya, termasuk risiko penurunan cadangan sel telur yang kita ambil tidak akan berjumlah sampai ratusan ribu, yang lain tidak akan sedemikian. Jadi yang kita ambil biasanya paling ya mentok-mentok ya paling sekitar 5, 10, 15 hanya sekitar segituan. Jadi padahal sebetulnya cadangan telur wanita itu ketika mulai awal usia reproduktif aktif, jadi pada saat mulai menstruasi itu cadangan telur sekitar 200 hingga 400 ribu. Jadi ya tentunya penurunan usia jauh lebih memberikan efek atau dominasi determinan terhadap
penurunan cadangan telur. Jadi bukan karena tindakan pengambilan egg freezing itu tadi, karena yang kita ambil jauh lebih sedikit daripada cadangan telur yang ada di ovarium tersebut gitu. Jadi mitos ya. Oke, Ya. baik dokter. Untuk pertanyaan ketiga ini dokter, sel telur yang dibekukan bisa disimpan selamanya tanpa menurunkan kualitas, mitos atau fakta? Ya, jadi sel telur yang sampai saat ini mungkin memang penelitiannya di dunia belum banyak, tapi secara logika memang bisa jadi penyimpanan sel telur yang juga terlalu lama, meskipun sampai saat ini center-center IVF yang ada memang bisa jadi menyimpan bahkan bisa bertahun-tahun, jadi bisa 10 bahkan 15 tahun, tapi tentunya risikonya bukan pada kualitas sel telur yang disimpan, tapi juga risiko terhadap kehamilan yang tertunda, karena pastinya secara logika wanita tersebut akan hamil di usia yang lebih tua. Jadi risiko terhadap kehamilan di usia tua juga tentunya berisiko. Jadi itu juga patut untuk kita pikirkan. Demikian. Oke, baik dokter. Terima kasih banyak dokter Seto sudah Sama-sama. menyampaikan berbagai informasi kepada kita dan juga menjawab berbagai pertanyaan mitos fakta tadi ya. Bagaimana nih sahabat dokter Unair TV? Pasti sudah bertambah ya pengetahuan kita hari ini, terutama tentang topik egg freezing yang mungkin bagi orang awam ini masih suatu hal yang sangat asing begitu. Nah, berakhirnya sesi mitos dan fakta tadi juga menandakan berakhirnya sesi dokter edukasi pada pagi hari ini. Terima kasih banyak lagi kepada dokter Seto dan juga dan juga teman-teman sekalian yang sudah menonton sesi dokter edukasi kita pada hari ini. Jangan sampai ketinggalan ya untuk menonton episode-episode selanjutnya. Oleh karena itu, stay tune di channelnya Dr. Unair TV dan juga Instagram kita. Oke, baik. Selamat pagi semuanya dan selamat melanjutkan hari.